Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah menolong kita lagi, memberikan kepada kita umur, kekuatan untuk bisa sama-sama belajar zikir lagi, belajar ilmu lagi, ilmu warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga langkah kaki kita, usaha kita untuk bisa belajar lagi ini semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi asbab dimudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi asbab hidayah untuk kita, untuk keluarga kita, kampung kita, dan umat seluruh alam insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka teman-teman jemaah semuanya, ini adalah bulan Dzulqa'dah, yang mana ini adalah termasuk bulan-bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka di antara kemuliaan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini punya sejarah, yaitu dulu Nabi Musa alaihi salam itu beliau mendapatkan kitab Taurat, bermukallamah, bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah pada bulan Dzulqa'dah itu. Maka di Al-Quran diceritakan, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, ketika Nabi Musa memenuhi janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini adalah mengambil kitab Taurat itu, yaitu selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Salah satu dalilnya angka 40 hari itu ya ini diantaranya. Kemudian mendapatkan barokah yang luar biasa itu. Gak usah bingung, angka 40 hari itu sudah ada dalam Al-Quran. Kadang orang bingung, kenapa tahlilan 40 hari? Kenapa harus 40 hari? Nah, kenapa enggak 50, 60, 70? Nah, termasuk yang angka yang sering diceritakan dalam Al-Quran yang 40 ini, angka keramat. Nah, kalau misalkan orang memahami secara lebih halus lagi, itu Al-Quran menyebutkan angka 40, sementara Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah, berarti bukan sesuatu yang biasa. Pemahaman para ulama seperti itu. Maka 40 hari 40 malam itu Nabi Musa itu beliau dapatkan itu adalah secara terperincinya itu 30 hari adalah dari bulan Dzulqa'dah, 1 bulan. Kemudian 10 hari adalah bulan Dzulhijjah itu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, rohaniyah yang luar biasa yang didapatkan oleh Nabi Musa itu ternyata pada bulan Dzulqa'dah dan pada bulan Dzulhijjah. Nah, kita renungi betul. Ternyata dalam sejarah ceritakan dalam Al-Quran seperti itu ada orang-orang yang dapat ilham baik, ada dapat sesuatu yang istimewa dari Allah pada bulan-bulan ini. Maka ini yang kita harapkan ya ini. Nah, sebagai orang yang beriman, kita usaha bukan hanya sekadar usaha yang terlihat saja, akan tetapi ada usaha yang lebih penting lagi yang nggak terlihat itu. Khususnya adalah dalam urusan rohani
dalam urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi termasuk pengalaman-pengalaman ulama-ulama terdahulu itu banyak sesuatu yang luar biasa ya Allah kasih itu pada bulan Dzulhijjah ini. Maka dalam tahajud kita, dalam qiyamul lail kita, doa kita itu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah sesuatu yang istimewa untuk aku. Berikanlah sesuatu yang istimewa, hubungan yang istimewa dengan Engkau, hubungan yang istimewa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan yang istimewa dengan para kekasih-kekasihmu. Nah, ini yang kita harapkan ini. Karena hal-hal seperti inilah sebenarnya yang akan bermanfaat nanti selama-lamanya itu hal seperti ini, dunia maupun akhirat itu. Maka termasuk hal yang ditekankan di pondok, di kiai oleh kiai di pondok kami itu adalah bagaimana santrinya punya hubungan baik dengan Allah, kan seperti itu. Karena memang pada dasarnya ya masyayikhnya itu, para kiai-kiainya itu memang adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Allah itu. Masya Allah. Itu suatu hari itu pernah cerita di buku itu, ada buku baru yang cerita yang nulis itu, yang nulis orang lain, maksudnya yang cerita itu langsung Kiai Ubedillah Al-Ahrar. Beliau cerita di situ. Pernah ditanya sama almarhum Yai Zero, Bet, ya karena adik sendiri kan. Kalau kan ya muridnya jangan macam-macam. Ya manggil Bet itu maksudnya kakak kepada adik. Bet, bener nggak kamu itu sudah ketemu dengan malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan itu penjaga surga. Maka kata Pak Yubed itu, iya, seingat saya pernah mimpi bertemu dengan malaikat Ridwan itu waktu MI, kata beliau. MI itu ya umur berapa? Ini sudah punya pengalaman rohani, yaitu ketemu dengan malaikat Ridwan. Maka kata Kiai Uzairon, betul berarti mimpi saya, kata Kiai Uzairon. Betul berarti mimpi saya. Loh, emangnya mimpi apa, Pak Yai? Maka Pak Yai Uzairon mengatakan, saya ini mimpi, perasaan saya itu di hadapan saya itu ada surga. Maka keluar dari surga itu kamu, kata Kiai Uzairon itu. Terus tiba-tiba kamu bilang, gini, Kang, tak kenal lagi kalau malaikat Ridwan. Tak kenal lagi kalau malaikat Ridwan. Paham nggak maksudnya? Ini sini saya kenalkan dengan malaikat Ridwan. Jadi seolah-olah itu yang duluan kenal itu Kiai Ubed. Apa benar mimpi saya, kata Kiai Uzairon? Ternyata benar. Masya Allah. Orang-orang yang punya hubungan dengan Allah ini ya seperti itu. Belum nyampe akhirat, tapi sudah Allah kasih pandangan-pandangan sehingga bisa meyakinkan beliau-beliau dan bisa meyakinkan santri-santri beliau untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang kayak gini inilah, ini adalah rohaniyah yang luar biasa yang Allah kasih kepada orang-orang tertentu. Lah di antara cirinya orang itu dikasih rohani yang luar biasa, hubungan yang luar biasa dengan Allah adalah dia ini ditolong untuk usaha. Ya, kiai-kiai dulu, mbah-mbahnya dulu adalah orang-orang yang ahli wirid, orang-orang yang rajin, ya memang rajin ibadah, yakin dengan amalan, yakin dengan sholat mendatangkan pertolongan Allah itu bukan setelah keluar, sebelum keluar pun sudah yakin itu. Sebelum 40 hari 4 bulan sudah mendapatkan, sudah hari-hari mendapatkan nusratullah. Makanya kemudian begitu ketemu dengan usaha yang arahnya ke situ, cocok, langsung nyambung. Ketemu dengan usahanya Maulana Ilyas, ya cocok, ini sudah seperti ini memang, nyambung akhirnya. Maka mudah-mudahan dengan sedikit usaha yang kita jalankan ini, kita dikenalkan dengan istighosah. Istighosahnya temboro, dapat barokahnya ulama-ulama, dapat barokahnya orang-orang soleh di sana, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, cerita kita santrinya agak riskan, agak tabu menceritakan kalau misalkan beliau nggak tulis dalam buku beliau, karena ditulis di buku dan bukunya diedarkan kalau diterbitkan di mana-mana, kita kan bisa dibaca siapa saja artinya kan. Nah, kalau misalkan beliau mengatakan jangan cerita, ya kita nggak cerita gitu. Sekelumit bahwasanya pentingnya punya hubungan yang betul-betul dekat dengan Allah, punya hubungan yang luar biasa dengan baginda Rasulullah, dengan wali-wali Allah, dengan kasih-kasih Allah, seperti itu. Di antaranya seperti itu. Masya Allah. Ya, itulah di antara mukadimah kita biar tambah semangat, biar kita tambah tahu bahwasanya memang perkara paling penting itu hubungan yang baik dengan Allah itu. Itu dunia akhirat. Kalau punya hubungan baik dengan orang-orang penting di dunia belum tentu menyelamatkan kita di akhirat. Menyelamatkan di dunia saja belum tentu, apalagi di akhirat nggak tahu. Tapi kalau misalkan sudah punya hubungan baik dengan pewarisnya para nabi, punya hubungan baik dengan nabi, apalagi dengan yang menciptakan dunia akhirat, sudah jelas selamat dunia akhirat. Allahumma fita'ina min barakatih. Amin ya Allah.